masih di Gapai Informasi dan juga informasi bisnis. Kalau saya juga masih bersama Selamat di GSL Gapai Informasi yang beda masih juga informasi bisnis. Dan selamat sore panggilan buat Mbak Khalifah ya. Untuk Mbak Khalifah atau Mbak Olive ada pesanan ya, esensi ya. Pasar Klewer merupakan sentral penjualan batik terbesar di kota Solo. Pasar ini berada tidak jauh dari Masjid Agung Surakarta. Banyaknya barang dagangan dan harga yang relatif murah menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk belanja di pasar ini. Tidak hanya itu, masih banyak keunikan lainnya yang terdapat di Pasar Klewer. Salah satunya adalah Radio Gapuro Klewer. Radio Gapuro Klewer adalah sarana informasi dan bisnis di Pasar Klewer. Radio ini menjadi penghubung antara Dinas Pasar dan Himpunan Pedagang Pasar Klewer. Stasiun radio ini berdiri sejak tahun 1990, berada di lantai 2 Pasar Klewer. Tempat siarannya menempati ruangan berukuran 1,5 kali 2,5 meter dan di dalamnya hanya terdapat peralatan sederhana untuk siaran, seperti amplifier tua, mikrofon, dan pemutar cakram kompaktif model lama. Jauh berbeda dari kebanyakan stasiun radio yang umumnya mentereng, tapi dari ruangan sederhana inilah Radio Gapuro Klewer mempersatukan pedagang, termasuk para pengunjung di Pasar Klewer. Seperti inilah saat penyiar Radio Gapuro Klewer bersiaran. Dengan lancar dia menyampaikan berbagai informasi seputar harga-harga, tempat kulakan, dan kondisi lalu lintas di depan pasar. Selain sebagai ajang sosialisasi, Radio Gapuro Klewer ini juga digunakan sebagai ajang karaoke dan memesan makanan. Informasi yang diberikan Radio Gapuro Klewer dirasa banyak membantu pedagang Pasar Klewer. Misalnya informasi perkembangan Pasar Klewer. Penyiar secara bergantian melakukan siaran, dan untuk operasional Radio Gapuro Klewer hanya mengandalkan program yang dijual kepada para pedagang pemasang iklan, serta permintaan atau request lagu dengan biaya Rp1.000 per lagu. Mungkin radio saya ini dikategorikan ya oleh mereka para orang media. Radio saya ini radio komunitas, padahal saya jelas-jelas sudah menegaskan radio saya bukan radio komunitas. Gapuro Klewer Promotion ini adalah audio station and house, media informasi dan promosi bisnis ya. Kalau yang namanya radio komunitas itu mati dan hidup dari komunitasnya itu sendiri. Padahal kan dari komunitas pedagang itu tidak mendukung. Jadi ini kita hidup di sini itu hanya dengan mengandalkan iklan, mengandalkan kartu pilihan pendengar, dan mengandalkan masukan-masukan yang lain, pemasukan yang lain, misalnya untuk tiket box ya, kemudian untuk VV yang lain, misalnya jalan sehat atau apa, kita kerjasama dengan EO yang lain. Jadi kita bukan radio komunitas sebenarnya. Karena kalau radio komunitas itu sudah diatur dari Menkominfo ya, dari frekuensi sudah diatur, kemudian daya pancar juga sudah diatur. Kita nggak ada di situ gitu loh. Kita siaran juga melalui kabel. Kalau saya menegaskan ini adalah radio kabel, karena melalui kabel kita pancarkan melalui kabel speaker yang kita pasang lebih kurang itu 350 speaker yang berada di Pasar Klewer. Pada umumnya, secara umum, visi misinya radio komunitas itu yang pasti memajukan semua yang dibutuhkan oleh komunitas itu. Umpamanya kayak Pasar Klewer, saya yakin visi misinya memajukan bagaimana perdagangan Pasar Klewer itu ya maju dalam segala, terutama dalam ekonomi. Kita memberikan informasi yang saat ini lagi up to date, tentunya ditransfer ke dalam bahasa radio. Atau kita, setiap penyiar itu punya skill, punya sense of instinct yang oke. Misalnya Mbak Lucy nih ya, Mbak Lucy dari Sumber ya, rumah saya Sumber ke Radio Gapuro. Dalam perjalanan saya menemui seorang ibu yang jualan koran di perempatan jalan misalnya.
saya bisa saja menginformasikan perempuan ini ya, perjuangan seorang perempuan ini untuk mendapatkan sesuap nasi yang saya sebarkan juga melalui Radio Gapura. Tentunya saya metamorfosekan dengan bahasa saya, bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens Radio Gapura. Dan juga ada informasi breaking news, itu adalah penyampaian informasi-informasi yang sifatnya ringan-ringan saja, non politik. Ya, yang menarik banyak lagu-lagu itu loh, lagu-lagu campur sari, lagu pop, terus lagu dangdut, seperti Pak Payek, Trio Macan, pada juga. Kalau dulu sih misalnya untuk Mbak, tolong deh Mbak pesenin ya bahwa toko ini meminta tolong untuk memanggilkan bakso klewer misalnya ya, bakso klewer disuruh ke Los A misalnya. Dulu kita nggak berpikiran bahwa itu sebenarnya komersial, tapi sekarang lama-lama kalau kita sudah mempunyai frekuensi ya, kita sudah mempunyai pemancar, kayaknya hal-hal seperti itu tuh nggak etis lagi gitu kan ya. Karena kan mungkin kalau orang luar mendengarkan siaran kita kok ada pemesanan makanan, tetapi kita akan melayani mereka yang bayar. Ini juga sebetulnya kan nggak rasional nih pesan makan, kok lewat radio. Nah, tapi ya memang ada kebutuhannya, mereka senang. Dan ini juga ternyata anak muda menengah atas ini juga membutuhkan itu, dalam arti membutuhkan karena diracunin mau juga dengerin. Sebetulnya kan tidak mendidik itu. Tapi kalau radio komunitas Klewer pasang makanan ya karena memang komunitasnya di situ-situ, radio yang benar komunitasnya kayak gini. Kalau dekat-dekat juga. Pesan makanan cuma berapa kilo sih, paling berapa meter dari situ dan dari situ. Dan itu nggak ada masalah. Dan saya yakin pendengar radio komunitas itu fanatik daripada pendengar radio komersial. Buat sibuk juga bakal baik-baik aja. Buat 2 Maret selamat siang juga. Bakal sehat buat Pinyu, buat Mas Bede juga selamat siang ya. Dan terutama buat Bede yang suka banget sama lagu ini, boleh nikmatin satu lagu dari Demes Selera. Dengarlah Bintang Hatiku. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Dan teringat janjiku padamu, suatu hari pasti akan ku tepati. Semua orang dari stasiun televisi kemarin juga mengatakan ini tidak standar broadcast. Siapa bilang ini tidak standar broadcast? Ini ampli toa. Ini satu, ini mahal banget harganya ya. Orang kalau melihat suatu radio itu mesti ada komputer, mesti ada, itu standar broadcast. Itu untuk tahun berapa? Tahun sekarang. Ya kan? Ini manual, ini standar semua Mas. Jadi bukan tidak standar, karena orang kalau melihat nggak ada komputer itu jadul gitu kan. Ya biarlah, tapi saya bangga dengan kejadulan ini. Orang mengatakan ini jadul, nggak apa-apa, tapi kita bisa memberikan pelayanan. Belum tentu kita memakai peralatan komputer itu bisa memberikan pelayanan yang baik dengan peralatan yang artinya yang canggih atau yang lebih standar gitu ya. Belum tentu kita bisa memberikan yang baik. Orang kan tidak semua orang itu bisa mengoperasikan ya. Tapi kalau yang manual seperti ini, yang jadul seperti ini jauh lebih susah daripada komputer. Kalau komputer misalnya ya, standarnya komputer kalau misalnya ya, begitu hang, penyiar nggak bisa siaran. Kalau ini hang, saya bisa memakai ini, saya bisa memakai tape, ya kan? Kalau komputer hang, kita nggak bisa siaran. Itu kenapa kita memakai ini. Yang kedua, yang namanya listrik di pasar Klewer ini kadang-kadang uglangan atau kadang-kadang mati lampu atau kadang-kadang naik voltasenya, kadang-kadang turun. Nah itu yang tidak bisa kami terima gitu ya. Terus overload, yang ada di pasar Klewer ini overload. Jadi kalau untuk standar untuk komputerisasi itu susah. Jadi saya memang
tahankan untuk memakai peralatan yang dikatakan jadul tapi bermanfaat untuk banyak orang. Satu stasiun radio swasta yang peralatannya memakai komputer belum tentu 5.000 orang mendengar. Tetapi dengan peralatan yang seperti ini, setiap harinya rata-rata 5-10.000 orang di Pasar Klewer mendengar. Kalau saya radio komunitas belum memenuhi standar broadcast, itu bisa dimaklumin. Yang penting informasinya, ya. Kalau standar broadcast kalau diikutin, ya susah. Dan pendengar radio komunitas itu kan saya kira beda sama pendengar radio komersil yang mementingkan keluar suaranya bagus, indah gini. Mereka yang penting informasinya. Tapi kalau umpamanya musiknya ya istilahnya kurang berapa keluarnya kurang berapa bagus itu juga mereka nggak ada masalah. Yang penting informasinya. Karena bagi saya radio komunitas itu lebih banyak menginformasikan, bukan untuk radio hiburan. Untuk radio komunitas memang problemnya di Solo itu adalah terbatasnya frekuensi, ya, terbatas frekuensi. Ya, di setiap lokasi itu hanya boleh ada 3 radio, ya, frekuensi 107,7, 107,8, 107,9. Selebihnya tidak boleh, selebihnya itu untuk swasta. Radio komunitas itu tetap termarginalkan oleh peraturan. Memang dimarginalkan, tidak boleh besar, tidak boleh tumbuh. Itu akibatnya, dan izin tetap sulit. Itu. Jadi Kementerian Komunikasi itu tidak memberikan dukungan secara signifikan kepada radio komunitas. Jadi radio komunitas memang ada, tapi tidak boleh besar dan tidak boleh tumbuh. Itu kenapa? Desain peraturannya seperti itu. Ya, sejak 2003 sampai sekarang. Jadi Menteri Komunikasi itu tidak pro kepada radio komunitas. Frekuensi saya kan tidak untuk komersial. Di sini hanya untuk pedagang Pasar Klewer, dan IRP-nya sendiri juga tidak, jangkauannya juga tidak luas ya. Kita memakai 5 watt, IRP-nya jangkauannya hanya 0,5 kilo. Jadi kan tidak kemana-mana. Kalau misalnya dari KPD nggak boleh siaran pakai frekuensi, ya gampang, matiin aja udah. Mereka tetap masih bisa mendengarkan siaran saya melalui kabel-kabel, melalui speaker-speaker yang dipasang di plafon tadi gitu loh. Ini kan hanya untuk mereka yang speakernya rusak. Melalui HP, melalui radio kecil, mereka masih bisa menikmati siaran kita gitu. Radio komunitas itu kemudian dari 107,7 ke 107,9. Tapi pada realnya banyak radio komunitas itu yang di gelombang seenaknya sendiri. Biasanya di bawah 100. Ya, di bawah 100 itu ada. Nah, itu saya kira kalau radio komunitas itu menyalahi peraturan. Dan kebetulan bagus pula itu. Kalau mereka menyebutkan radio kabel atau radio komunitas, tapi saya kira kalau radio komunitas ya itu tadi ada aturan-aturannya. Itu sebetulnya keunikannya dia melanggar hal-hal yang udah ada tapi tetap jalan dan pendengarnya banyak. Dan itu berapa tahun loh mereka jalan. Ya kan? Mungkin kalau itu ditutup pedagang Klewer juga marah tuh. Karena mereka sudah punya masa tuh. Nah, komunitasnya jelas. Saya yakin kalau radio itu diganggu-ganggu pemerintah, Pemkot, sampai ditutup gitu, pasti masanya marah. Tapi kalau mungkin Prambors ditutup atau apa, orang nggak mau tahu. Menteri Komunikasi dan Informatika itu harus berani berpihak kepada radio komunitas. Selama ini Menteri Komunikasi dan Informatika tidak berpihak kepada radio komunitas, berpihak kepada lembaga penyiaran swasta yang besar-besar, berpihak pada televisi nasional, radio yang swasta yang besar-besar, tidak berpihak kepada radio yang kecil-kecil, termasuk tidak berpihak pada radio komunitas. Kita semua banyak problema, seperti negara mau makan atau cari kerja, susah
susah amat kok dipikirin. Rindu akan